Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Putri Yuningsi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa. Pada zaman dahulu, negeri Mesir dipimpin oleh seorang raja zolim yang bernama Fir'aun. Ia merupakan raja yang sewenang-wenang menindas penduduknya. Fir'aun juga dikenal sebagai raja sombong, suka memperbudak dan mempermecah belah penduduknya serta memperkerjakan mereka dengan kerja paksa. Suatu hari, Fir'aun bermimpi ada api yang datang dari Bani Israel, dari Baitul Maqdis, yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Merasa ada yang janggal dari mimpinya, akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal dan ahli sihir untuk menanyakan arti mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seseorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Mendengar arti mimpi tersebut, Fir'aun sangat ketakutan. Maka ia memerintahkan apabila ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel untuk segera dibunuh. Musa lahir pada pembunuhan terhadap anak laki-laki berlangsung. Oleh karena itu, ibunya memilih menjauhkan dan mencari tempat yang aman dari jangkauan tentara Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhami ibu Musa untuk menyusuinya dan meletakkannya di dalam peti, kemudian ditaruh ke sungai. Dalam sebuah surah, Allah berfirman, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, jangan pula sedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul." Surat Al-Qasas ayat 7. Hingga suatu ketika, ibu Musa lupa menarik tali peti tersebut dan membuat anaknya terbawa arus sungai Nil. Kemudian, peti yang ngambang di sungai tersebut terbawa ke istana Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Istri Fir'aun merupakan wanita yang mandul, sehingga bertekad untuk merawat dan menjaga bayi yang ditemukan dari pembunuhan. Dengan rasa penuh kasihan, Aisyah membawa bayi Musa ke hadapan suaminya, seperti yang tercantum dalam salah satu surat berikut. "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak." Surat Al-Qasas ayat 9. Saat itu juga Fir'aun menyetujui permintaan istrinya untuk tidak membunuh bayi tersebut dan diangkat menjadi anak. Pada suatu hari, ketika Aisyah, istri Fir'aun, sedang menggendong Nabi Musa dengan penuh kebahagiaan, ia berpikir perlu anak tersebut disusui. Sehingga Aisyah menghadirkan beberapa ibu susu untuk menyusui bayi Musa. Akan tetapi, bayi Musa menolak pemberian susu ibu-ibu tersebut. Hingga akhirnya ibu kandung Nabi Musa mengetahui berita tentang anaknya yang berada di istana Fir'aun. Ia pun segera ke istana dan langsung menyusui anaknya hingga kenyang. Kemudian ibu Musa kembali ke rumah dan membawa anaknya dengan penuh rasa bahagia. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan para pengikutnya telah bersabar menghadapi Raja Fir'aun dan tentaranya, yang dengan sewenang-wenang terus menindas. Tak hanya itu, semakin hari Fir'aun juga semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Pada puncaknya, Fir'aun dengan segala kesombongan mengaku kalau dirinya adalah Tuhan. Maka dari itu, Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah sebagai berikut. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami,
Akibatnya mereka menyesatkan manusia dan jalan Engkau. Ya Tuhan kami, kunci matilah hati. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Surat Yunus ayat 88. Hingga akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dan para pengikutnya memutuskan untuk keluar dari Mesir dan menuju Sam. Mendengar kabar itu, kemarahan Fir'aun semakin memuncak, sehingga ia mempersiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pasukan Fir'aun terus mengejar Nabi Musa serta pengikutnya. Beberapa pengikut Nabi Musa mengadu bahwa pasukan Fir'aun hampir menyusul mereka. Pasalnya, di hadapan mereka jalan tertutup lautan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Sekali-sekali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersertaku. Kelak Dia akan memberiku petunjuk kepadaku." Surat Asy-Syura ayat 62. Pada saat itu, keadaan benar-benar genting dan terhimpit dialami Nabi Musa dan pengikutnya. Namun, dengan segala kekuatan iman dan yang dimiliki Nabi Musa, berusaha menenangkan para pengikutnya. Setelah itulah turunlah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa. "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Surat Asy-Syura ayat 63. Setelah lautan terbelah, Nabi Musa dan para pengikutnya bergegas melewati jalan tersebut. Kemudian disusul oleh Fir'aun dan pasukannya yang mencoba untuk ikut melintasi jalan yang dilalui Nabi Musa dan pasukannya. Namun, lautan telah seperti semula. Setelah Nabi Musa dan pasukannya melewati, Fir'aun dan pengikutnya pun tenggelam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu surat yang artinya, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersertanya semua, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Surat Asy-Syura ayat 65-67. Sekian kisah Nabi Musa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.